Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas ADMF ya, Adira Dinamika Multi Finance. Kita lihat nih ya kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya, tentunya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk ADMF selalu kita cek untuk riwayat pembagian dividennya ya, dan memang untuk ADMF saya cukup hafal gitu ya. Memang perusahaan ini pembayaran dividennya dia jelas ya, rutin sekali, dan yang terpenting ya 3 tahun ke belakang ya. Perusahaan itu wajib bagi dividen buat saya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja ya, atau memang ada masalah gitu sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya ownernya aja ya, owner perusahaan aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi karena ini memang perusahaan yang secara dividen bagus ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen dia stabil, berarti perusahaan ini ya layak untuk dilihat lebih lanjut buat saya. Oke ya, ini kita lihat dulu langsung ya. Nah, ini satuannya jutaan rupiah ya. Dan teman-teman harus tahu ya, ini format laporan keuangan yang di Excelnya ini memang itu bukan formatnya yang perusahaan sektor keuangan ya. Jadi ini perusahaan yang biasa aja gitu, yang non keuangan gitu. Cuman kalau saya ya biasanya memang seperti ini, pakai yang ini gitu ya. Supaya ya biar gampang gitu. Yang penting poinnya memahami gitu ya. Dan memang saya sedang menyiapkan juga gitu ya untuk yang format yang non keuangan, yang keuangannya. Cuman saya masih belum tahu ya kapan beresnya gitu, entah jadi dibereskan atau enggak ya. Nanti lihat saja, karena saya memang kebetulan lagi ada kesibukan gitu yang ya saya perlu atur waktunya. Oke, kita lihat dulu yang pertama itu adalah kas tarakas ya. Nah, ini lihat ya, kas tarakasnya ini ada 3 poin ya. Jadi ada 3 pos. Nah, ini berarti kita harus jumlahkan semua gitu. Nah, kenapa kita harus lihat kas tarakas? Ya, kas tarakas ini penting harus dilihat karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi dia si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi si posisi kasnya jangan terlalu kecil ya, karena kalau terlalu kecil bisa jadi operasionalnya terganggu atau mungkin ketiganya. Dan memang untuk posisi kas tarakasnya si ADMF ini dia turun sekitar 364 miliar. Ya, turun 23%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitasnya dulu. Ya, nah untuk di ekuitas langsung pilih saldo laba ya, yang ini nilainya. Ini kita harus lihat ya saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, nah jadi si ADMF dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 11,6 triliun ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini perusahaan yang sangat baik ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividennya rutin juga gitu. Karena kalau perusahaan yang saldo labanya negatif atau defisit, dia nggak akan bisa bagi dividen ya, artinya dia rugi melulu ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik gitu ya. Jadi sedikit out ya, waktu itu ada kebetulan kalau ada yang komennya di salah satu emiten gitu. Kebetulan emiten itu memang defisit ya. Jadi salah satu penonton kita bilang kalau naik ke 1.000 gitu ya, naik berapa kali gitu ya, nggak tahu. Dia nanti akan menarik. Nah, kalau saya sih memang udah terbiasa ya, berprinsip kalau memang nggak menarik gitu ya, ya udah nggak akan saya lihat gitu ya. Memang pengalaman saya masih baru ya di bursa, masih dari sejak dari 2016 lah gitu ya, berarti sudah mau 10 tahun. Oke, selanjutnya kita cek langsung ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya. Ini kita pindahkan dulu. Ya, ini KNP-nya 0 ya. Ini kita lihat ya, ini untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini nilainya negatif ya. Kalau nilainya negatif, berarti kita harus lakukan penyesuaian dulu. Ya, ini kan rasio saldo laba dibandingkan dengan modal awalnya. Nah, modal awalnya kita gunakan ini saja. Ya. Nih, tambahan modal di setor dan modal awal. Ya, dan sedikit ini adalah pembelian saham treasury ya, jadi dia mengurangi modal. Jadi ini perusahaan yang sangat pro pada pemegang saham. Cuma nanti akan saya bahas lebih lanjut nanti di arus kas saja. Jadi kita lakukan adjustment dulu ya. Ya, karena ini kan rasio adalah laba terhadap modal awalnya negatif. Jadi si saldo laba gitu ya, kita bagi dengan modal awalnya ya udah tadi ya, 100.000 ditambah dengan ini 6.750 ya, dibagi dengan 100.000 di plus 67.750 ya.
Oke ya. Dan ini kita lihat ya, ini rasionya 109 kali. Artinya apa? Perusahaan ini telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 109 kali modal. Ya tuh, ini lihat aja tuh, modal segini, profitnya segini. Jadi ibarat teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, itu telah menghasilkan profitnya 109 miliar. Ya, saat dari 1 miliar jadi 109 miliar. Jadi ini perusahaan yang sangat-sangat baik, modalnya berkembang. Dan ini di luar dividen. Ya sangat-sangat baik gitu. Memang secara PBV ini sedikit cukup murah ya, di 0,92 ya, dengan potensi profit 8,5% ya kalau dia mencapai ke book value-nya. Dan memang nilai bonusnya dia udah dihargai di bawah saldo labanya ya, di 0,92 juga. Jadi memang secara PBV ya segini sudah sedikit cukup murah gitu ya. Sedikit cukup murah gitu. Dan memang yang saya kenal gitu ya, ADMF ini di pasar juga barangnya susah didapat gitu ya. Jadi ya mungkin karena memang perusahaan ini profitable dan banyak yang agak nggak mau orang melepas gitu ya, ya udah gitu. Jadi bersabarlah kalau memang teman-teman mau apa sih ADMF ini gitu. Jadi tentuin aja strateginya. Oke ya, jadi ini perusahaan yang sangat baik ya, modalnya secara struktur ekuitas sangat baik. Kita sekarang lihat cek dulu untuk ke performa untuk laba ruginya ya. Nah ini kalau di perusahaan yang keuangan gitu ya, di non bank tapi keuangan, ini kita harus lakukan apa ya namanya, pencocokan dulu gitu ya, bukan kalibrasi. Jadi kita lihat dulu antara nanti si pendapatan dengan si penerimaan kas. Jadi biasa kita lihat nih ya, pendapatannya ada pembiayaan, margin ini yang apa, syariah, sewa pembiayaan, nah dan seterusnya ya, dapat total pendapatan sekian. Nah kita cek dulu ya untuk laporan arus kasnya sama enggak. Nah ini kita lihat ya, penerimaan kasnya dari transaksi pembiayaan bersama dan ini ya. Nah berarti kalau misalnya dia kurang lebih seperti ini, kita jumlahkan aja semuanya ya tadi. Nah yang ini nilainya kita jumlahkan aja dulu semuanya. Memang agak tricky sedikit ya untuk pembiayaan gitu ya, perusahaan leasing saya juga memang nggak terlalu apa ya, master banget lah gitu. Cuman saya ya dari dulu sampai sekarang kayak gini-gini aja gitu ya, lakukan yang memang seperti biasa yang saya pahami gitu. Nah, oke, jadi total pendapatannya gitu ya, ini memang dia penurunan. Teman-teman harus melihat pendapatannya. Kenapa? Karena pendapatan itu adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang baik gitu, dia bertumbuh ya, pendapatannya cenderung naik. Gitu, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan, gitu, produk yang dijual itu dia dibutuhkan oleh customer, dia dibutuhkan oleh market. Dan memang untuk kinerja pendapatan ini sedikit turun ya, turun sekitar 5% lah gitu. Nanti si pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Cuman kalau di apa namanya, di perusahaan yang apa keuangan seperti ini dia nggak ada laba brutonya. Jadi nggak apa-apa ya, jadi asumsikan aja pendapatan nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti keluar laba bersih ya. Jadi laba bersihnya yang ini nilainya ya, kita pindahkan dulu 429. Nah, oke ya, ini kita lihatnya secara per gitu ya. Ini memang cukup murah ya, di bawah 10, di tepatnya di 8,5 gitu. Jadi PBV di bawah 1 tipis ya. Per di bawah 15 ya, di bawah 10 tipis juga ya, 8,5. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan arus kas ya. Ya tadi penting untuk lihat arus kas gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia pendapatan itu sifatnya akrual ya. Jadi cuma dicatat di atas kertas saja lah, sederhananya seperti itu, diakui aja, tapi nggak memperhitungkan jumlah uang yang diterima. Nah kalau penerimaan kas tadi benar-benar jumlah uang yang diterima oleh customer ke perusahaan ya. Dan ini memang penerimaan kas ini banyak ya gitu ya. Kita gunakan penerimaan kas ini dari 3 poin yang ini aja ya, 3 pos yang ini kita jumlahkan dulu. Nah ini kan memang untuk apa namanya, si ADMF ini kan dia perusahaan leasing ya gitu ya. Jadi kalau misalnya listing gitu ya, otomatis ya jumlah uang yang apa, jumlah uang penerimaan kasnya pasti sangat tinggi ya. Tuh lihat tuh, lihat rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini sampai 600% gitu ya. Kalau untuk yang leasing normal segini, tapi kalau yang non keuangan gitu, yang perusahaan yang biasa gitu ya, carilah mendekati 100%. Kenapa gitu? Karena tadi penerimaan kas itu tadi menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Dan teman-teman harus ingat ya, penerimaan kasnya ini harus tinggi gitu. Kalau misalnya kayak gini kan berarti 650% lah asumsikan gitu. Berarti kan teman-teman lakukan apa, terima biaya gitu ya, dari apa ya, entah bunga gitu ya, pembiayaan itu 6 kali dari yang total apa diakuinya gitu. Jadi memang seperti ini gitu ya. Dan ingat, uang kas tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi makanya sekali lagi saya sampaikan, ingatkan sekali lagi, penerimaan kas itu harus tinggi ya. Nah nanti si penerimaan kas ini
kita lihat ya, dia bilang pendapatannya 7 triliun, 7,1, uang kas yang diterima 46 ya, digunakan untuk bayar operasional nih ya, pengeluaran kas untuk transaksi dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya, ini nilainya positif. Ini bagus. Kenapa? Kalau nilai positif, artinya perusahaan menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi dia itu apa? Nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Gitu ya, kalau teman-teman punya usaha juga kan, buat apa udah capek-capek kumpulin uang kas gitu ya, di customer bayar, uang itu hanya habis untuk bayar supplier, gaji karyawan aja. Ngapain? Ya kan kalau nggak ada uang sisa, kita nggak bisa menikmati uangnya gitu. Artinya kan kayak apa ya? Untung di atas kertas saja tadi gitu. Dan jadi ini nilainya wajib positif seperti ini ya, ini bagus. Lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya, dia lihat tuh ya, dia ada apa ya, belanja modal ya, cetak berwujud entah apa, yang di sini memang nggak dituliskan catatannya, tapi bisa cek aja di CALK-nya ya. Ini nilai negatif ya, ini bagus. Nah, kenapa nilainya bagus yang negatif ya? Tadi perusahaan semakin lama semakin besar atau dia memelihara aset produktifnya ya. Dan tadi sedikit terlewat sedikit ya untuk yang CFO yang sebelumnya ini negatif ya. Jadi periode sebelumnya ini habis untuk operasional, tapi yang sekarang udah ada perbaikan ya, dia surplus secara operasional. Nah, untuk yang periode sekarang dia ekspansi usahanya nggak seagresif periode sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan sampai 1,1 T ya, kalau ini cuma 147 miliar. Nah, sekarang kita cek untuk aktivitas pendanaan ya. Nah, ini nilainya negatif ya. Ini bagus. Kalau nilainya negatif, artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, dan juga dia bayar dividen. Gitu. Ntar sebentar, ini tadi ada yang kelewat, kita pindahkan dulu. Ya nih lihat ya, pembayaran pinjaman tuh nilai negatif, tapi kalau ambil pinjaman dia positif nilainya ya. Perusahaan itu kan sebaiknya melunasi pinjaman supaya apa, beban bunganya semakin lama semakin kecil gitu. Dan sekarang di sini di poin-poin ini yang harus saya highlight itu adalah dia pelunasan yang besar, ada juga pembelian saham treasury gitu ya, dan juga ada apa, pembayaran dividen ya, nih pembayaran dividen kas. Jadi ini perusahaan yang sangat baik ya. Jadi ini polanya plus min dan ada penurunan kas tarakas. Kalau ada penurunan kas tarakas berarti perusahaan harus keluar uang dari dompetnya. Nah, kalau yang polanya ini yang ada kenaikan kas tarakas ya, artinya dia kan tadi di sini periode sebelumnya dia ambil pinjaman nih ya, ambil pinjaman lebih besar gitu ya. Untuk apa? Untuk bantu tutup operasional dan juga untuk ekspansi usaha. Gitu. Jadi kan sebenarnya yang bagus seperti ini ya. Jadi kalau kayak gini kan dia udah bayar operasional, masih ada sisa ya, ekspansi, bayar dividen dan seterusnya masih bisa ya, meskipun hanya keluar uang sedikit dari dompetnya. Kurang lebih seperti itu. Dan tadi saya sampaikan gitu ya, kenapa kita harus cari perusahaan yang tadi ada beli saham treasury ya, pelunasan utang gitu. Itu karena ada aksi-aksi yang dilakukan ya manajemen gitu ya, tindakan yang memperkaya kita pemegang sahamnya. Jadi teman-teman harus tahu, kelebihan kas itu harus bisa kita nikmati gitu ya. Caranya ada 4. Yang pertama itu simple ya, bagi dividen lebih besar, lebih sering gitu ya, dikembalikan kepada kita pemegang sahamnya. Yang kedua, ekspansi usaha ya, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin profitable ya. Yang ketiga, pelunasan pinjaman ya tadi, untuk bayar supaya bunganya semakin lama semakin kecil. Dan yang terakhir ini ya, pembelian saham treasury, buyback saham. Kenapa? Buyback saham itu akan mengurangi jumlah saham beredar nanti, supaya apa, earning per share dan dividen per share nanti lebih besar gitu ya. Jadi ujung-ujungnya keempat tindakan tersebut akan memperkaya kita pemegang sahamnya ya. Jadi harus dipahami seperti itu. Nah, jadi memang setelah kita pindahkan data-data keuangannya, memang buat saya sih ADMF ini perusahaan yang secara laporan keuangan ini sangat baik ya. 3 tahun kebelakang membagi dividen, dia stabil, lalu saldo labanya positif ya, telah menghasilkan profitnya 109 kali modalnya ya, luar biasa gitu ya. Dan dihargai sedikit cukup murah ya, di 0,92 dengan potensi profit 8,5% ya. Dan PER juga sedikit cukup murah ya, udah di 8,5 ya, di bawah 10. Dan pola arus kas sangat baik ya, polanya plus min meskipun ada sedikit penurunan kas ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan koreksi dividen kas, ini ada kenaikan kas tarakas ya. Cuma kembali perusahaan kembalikan lagi kepada kita pemegang sahamnya. Jadi itu aja mungkin pendapat saya untuk ADMF ya. Nah, coba teman-teman gitu ya, boleh sharingkan nih pendapatnya untuk ADMF, menarik atau enggak ya. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun depan gimana, nah itu silahkan teman-teman analisis lebih lanjut ya, proyeksikan sendiri gitu ya, apakah kedepannya masih bagus atau enggak gitu. Dan kalau ada pertanyaan atau dari request saham, langsung tulis aja di kolom komentar ya, supaya nanti saya respon. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Ya, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.